Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Ilma Nuna. Saya dari kelas A27 dengan NIM 228111313. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara mengurus jenazah. Untuk video lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam telah mengajarkan tata cara mengurus jenazah dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, hingga memakamkan, semuanya adalah bentuk penghormatan terakhir untuk sesama muslim. Nah, di video kali ini kita akan belajar langkah demi langkah bagaimana praktek pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Mari kita mulai mengenai tata cara mengurus jenazah. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip dasar mengurus jenazah. Dalam Islam, setiap jenazah harus diurus dengan tata cara yang paling lembut, penuh kehormatan dan mencegah aurat. Dengan tujuan bukan hanya untuk mempersiapkan jenazah, tetapi juga untuk memenuhi hak saudara muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Salah satunya adalah mengiringi jenazah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Adapun tata cara mengurus jenazah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memuliakan jenazah adalah bentuk penghormatan terakhir. Mari kita pelajari tata cara memandikan jenazah yang benar. Langkah pertama, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi, aurat harus ditutup dengan sopan. Jenazah diberi wudhu terlebih dahulu, sama seperti wudhu ketika kita masih hidup. Bagian-bagian tubuh dibersihkan secara lembut menggunakan sarung tangan, termasuk bagian yang biasanya ditutup. Memandikan seluruh badan dimulai dari sisi kanan kemudian dilanjutkan ke sisi kiri. Gunakan sabun atau daun bidara jika tersedia untuk membersihkan tubuh secara sempurna. Proses mandi diulang 3 kali atau 5 kali jika masih ada kotoran. Selalu gunakan jumlah pengulangan ganjil. Setelah selesai, tubuh dikeringkan dengan handuk dan dipersiapkan untuk proses kafan selanjutnya. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sesama manusia. Langkah kedua adalah mengkafani. Selanjutnya yaitu proses mengkafani. Kain kafan itu adalah pakaian terakhir, harus suci, sederhana, tanpa motif dan tanpa berlebih. Dalam Islam, kain kafan harus bersih, suci, dan sederhana. Ini adalah amanah untuk merawat jenazah dengan adab. Siapkan 3 lembar untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan, sesuai praktek madhab mayoritas. Baringkan jenazah di tengah kain, oleskan kapur barus atau wangian di bagian tertentu kecuali perempuan yang sedang ihram. Silangkan kain dari sisi kanan lalu kiri, lakukan pada lembar pertama, kemudian kedua, lalu ketiga. Ikat bagian kepala, badan, dan kaki agar tidak terbuka. Kafan mengingatkan kita akan kembali kepada Allah dengan kesederhanaan. Adapun tata cara melakukan sholat jenazah, yang pertama niat membaca sholli ala hadil mayyitati arba'a takbiratin farda kifayatin lillahi ta'ala Allahu akbar, kemudian membaca surat al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca doa Allahumma fillaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fillana walaha. Kemudian salam. Selanjutnya proses menguburkan. Adapun tata cara pemakaman, yang pertama liang lahat dibuat cukup dalam, bentuk lahat lebih utama dari syak. Yang kedua yaitu jenazah dimasukkan menghadap kiblat dengan posisi miring ke kanan. Yang ketiga, pengantar berkata lembut Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang keempat, menutup liang lahat dengan papan kemudian menguruknya dengan tanah. Tanah ditinggikan setinggi 1 jengkal sebagai tanda kuburan. Dan yang keenam adalah sunnah untuk mendoakan jenazah setelah pemakaman. Pemakaman yang benar menunjukkan penghormatan dan kesadaran bahwa manusia kembali ke bumi tempat ia diciptakan. Nah, itu mengenai tata cara mengurus jenazah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, mengurus jenazah bukan hanya sekedar tugas keluarga, tetapi amanah yang diajarkan Rasulullah untuk dilakukan dengan lembut, penuh kasih sayang, dan mengikuti tuntunan syariat.
Semoga penjelasan tentang mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengakamkan, ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bernilai bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.